Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ala rijani wal jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatih fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى عافيتهم وسلامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 71. Masih dalam pembahasan makna atau definisi Tuhan yang pertama, yaitu zat yang tidak butuh segala sesuatu. Apa sih Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah zat yang dia tidak butuh segala sesuatu. Maka yang menunjukkan dia tidak butuh segala sesuatu apa? Kemarin sudah kita bahas masuk 11 sifat yang wajib. Apa itu? Wujud, idam, waqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, terus sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Nggak butuh apa? Nggak butuh pada yang menciptakan,
tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada yang menyempurnakan. Ditambah lagi kemarin apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil keuntungan di dalam perbuatannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Terus masuk lagi kemarin, Allah tidak wajib menciptakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tidak butuh pada yang diciptakan. Jadi Allah itu kalau menciptakan sesuatu, Allah nggak butuh sama yang Dia ciptakan. Terus hari ini masuk makna yang terakhir dari makna definisi ketuhanan yang pertama, yaitu wa yu'khadhu minhu aidan, dan diambil dari perkara jaiz juga, annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi, bahwa pengertian yang diambil dan dipahami dari wajibnya Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada semua perkara selain Allah, itu wajib bahwa mungkin atau perkara yang diciptakan itu wajib tidak bisa menimbulkan hasil apapun dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi kamu akan tahu keadaan diri kamu. Kamu akan tahu keadaannya alam semesta. Siapa sih diri saya itu? Siapa sih alam itu? Dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Maka diantaranya apa ini? Bahwa semua makhluk itu tidak bisa menimbulkan apapun. Konsepnya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang yang meyakini bahwa kita ini mempunyai kekuatan, punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Dari mana? Hah? Nah, ada dua pendapat. Kalau mereka meyakini kekuatannya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah, maka hukumnya apa? Kafir. Seperti siapa? Kamu pernah lihat film itu enggak? Avatar. Ada penguasa api, apalagi angin, air, tanah, udara. Itu namanya ada elemen-elemen atau anasir, unsur-unsur. Bagi mereka, api, air, tanah itu semuanya muncul dengan sendirinya. Memang api itu dari dulu sudah panas, bukan Allah yang bikin, gitu. Tanah itu ya keras, air itu ya lembut, dari dulu begitu memang. Bukan Allah yang bikin. Siapa orang yang meyakini begitu, hukumnya kafir. Lah, yang kedua dia meyakini begini, oh, api itu bisa membakar bukan dari dirinya sendiri, tapi dari kekuatan yang dititipkan Allah pada dirinya hamba.
Kalau Allah mengambil kekuatannya, maka api nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada orang yang meyakini begitu gitu loh. Nah, orang yang meyakini begitu hukumnya apa? Berdosa. Kenapa? Karena dengan meyakini Allah itu menitipkan kekuatan, maka hamba itu bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Api bisa membakar, pisau bisa memotong, apalagi obat bisa menyembuhkan, apalagi nasi bisa mengenyangkan, apalagi air bisa menyegarkan. Loh, kok bisa? Karena Allah menitipkan kekuatan. Nah, kalau semua makhluk, api, diri kamu, adat-adat semuanya itu diberi kekuatan oleh Allah, kemudian bisa menghasilkan sesuatu, terus kita nanya lah, kerjanya Allah ngapain? Nonton. Oh, Allah itu cuma nonton doang. Melihat kamu pegang api bakar sate, melihat kamu motongin daging, melihat kenapa? Karena masing-masing udah diberi kekuatan oleh Allah. Jadi Allah udah nggak ngapa-ngapain lagi dong. Allah jadi Tuhan punya, cukup jadi pengawas. Begitu kira-kira. Maka dikatakan di sini apa? Jangan seperti yang telah diucapkan oleh orang-orang yang tersesat, bahwa sesungguhnya api itu hanya perantara, wasilah. Maksudnya setiap Allah menghanguskan sesuatu, maka Allah menciptakan api, kemudian meletakkan kekuatan panas pada api, kemudian api dengan kekuatan yang diberikan Allah bisa menghanguskan sesuatu. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang batal. Kenapa? Karena apabila sesuatu apabila ada sesuatu yang bisa memberikan hasil dengan kekuatan yang dititipkan Allah, maka berarti Allah itu butuh perantara. Sama saja begini, Allah itu punya partner. Allah bermitra sama kamu. Kamu jadi mitra kerjanya Allah. Jadi Allah yang bikin api, terus api dikasih kekuatan, api yang bikin panas. Jadi Allah dan api bermitra namanya, bekerja sama. Itu namanya api menjadi perantara. Allah bikin nasi dikasih kekuatan mengenyangkan. Setelah kamu makan, kamu jadi kenyang karena makan nasi. Kenapa? Karena dalam dirinya nasi ada kekuatan mengenyangkan. Minum obat jadi sembuh, minum air jadi seger. Apalagi pakai jaket enggak kedinginan, ya, pakai sendal di atas aspal enggak kepanasan. Kenapa? Oh, sendal punya kekuatan menghalangi panas, Beb.
Di sendal itu ada kekuatannya untuk menghalangi panas. Ini keyakinan yang enggak benar. Kalau begitu nanti jadinya apa? Allah bekerja sama dengan makhluk untuk menghasilkan sesuatu. Contoh, apabila Allah hendak menghanguskan sesuatu, maka Allah butuh kepada api untuk diberikan kekuatan dan bisa membantunya membakar. Juga apabila Allah hendak menjadikan kenyang, maka Allah butuh kepada nasi untuk diberikan kekuatan rasa dan membantu Allah mengenyangkan. Begitu enggak? Begitu enggak? Kalau kamu meyakini begitu berarti salah. Jadi Allah menjadikan nasi, terus nasinya kamu makan, terus kenyangnya dari mana? Kenyangnya dari mana? Dari dalam dirinya nasi atau dari Allah? Di nasi ngapain? Nasi itu menjadi sabab adiyah. Sabab adiyah itu hanya sunnatillah. Allah itu menciptakan makhluk dalam dua keadaan. Ada yang diciptakan oleh Allah secara langsung, ada yang diciptakan dengan sabab. Sabab itu beda dengan perantara. Nih bedanya tipis nih, hati-hati nih. Sabab itu beda dengan perantara. Sabab itu Allah menjadikan api, bersamaan adanya api menyentuh sesuatu, maka Allah langsung menjadikan sesuatu itu terbakar. Jadi hangus terbakar bukan muncul dari dalam dirinya api, bukan. Kalau terbakar itu muncul dari dalam dirinya api, berarti api menjadi perantara. Itu loh. Ente makan jeruk asam. Asam itu tidak keluar dari dalam dirinya jeruk, enggak. Tapi Allah menjadikan lidah kamu asam. Bukan jeruk di dalam dirinya punya kekuatan mengasemkan, bukan. Ini loh, ini tipis bedanya nih. Lihat ini. Saya kasih contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dibakar sama Raja Namrud. Itu Raja Namrud mengumpulkan api sampai satu lapangan untuk membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Untuk memastikan Nabi Ibrahim pasti mati terbakar, pasti hangus. Namrud yakin kalau Ibrahim dibakar pakai api yang segini gedenya pasti mati, hangus. Maka sampai-sampai untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api harus pakai apa? Ketapel, manjanik, dilempar ke tengah api.
Saya mau nanya, ketika Nabi Ibrahim sampai ke dalamnya api, yang dia rasakan apa? Dingin. Orang yang di luar api ngerasainnya apa? Jadi api panas apa dingin? Apinya satu apa dua? Satu. Nabi Ibrahim di dalam dingin, orang lain di luar. Jadi apinya waktu itu panas apa dingin? Panas. Tapi dingin buat Nabi Ibrahim. Yang lain karena api. Gimana? Jadi api itu panas apa dingin? Dingin. Dingin. Kok yang lain panas? Jadi apinya panas apa dingin? Apinya dingin. Loh. Kalau apinya dingin, semua orang dingin. Yang di dalam dingin, yang di luar dingin, karena apinya dingin. Kalau apinya panas, semuanya panas. Nabi Ibrahim kepanasan, yang di luar kepanasan. Ini Nabi Ibrahimnya dingin, yang di luar. Jadi apinya dingin apa panas? Nggak dingin, nggak panas. Nggak dingin, nggak panas, gitu dong. Nggak dingin, panas. Api tidak punya kemampuan apa-apa. Itu mestinya. Nggak dingin, nggak panas. Allah yang bikin orang itu jadi panas. Allah yang bikin Nabi Ibrahim ini api nggak bisa ngapa-ngapain. Itu loh. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kamu meyakini kekuatannya api itu memanaskan, tapi Allah bikin dingin, kamu rusak keyakinannya. Ya dong, apinya berapa sih? Satu atau dua? Satu. Yang ngerasain ada berapa? Dua. Di luar ngerasain panas, di dalam Dingin. jadi api panas apa dingin? Nggak panas, nggak dingin. Dingin, nggak punya kekuatan. Nggak panas, nggak dingin. Kok dingin gimana sih? Api itu nggak panas, nggak dingin. Itu mestinya. Kalau api dingin, semuanya dingin. Ya dong. Kalau apinya dingin, Nabi Ibrahimnya dingin, semuanya dingin. Kalau apinya panas, semuanya panas. Tapi nyatanya nggak begitu. Nyatanya Nabi Ibrahim ngerasain dingin, orang yang di luar ngerasain panas. Ini buktinya nyata. Ini buktinya nyata, gitu loh. Kisah Nabi Ibrahim ini diceritakan sepanjang zaman dan diabadikan dalam Quran. Kisah ini untuk menyadarkan kita, gitu loh, untuk mengenalkan kita bahwa ini loh hakikatnya alam itu begini. Bahwa yang namanya api tidak punya kekuatan memanaskan dan mendinginkan, nggak bisa. Mendinginkan ya nggak bisa, memanaskan juga nggak bisa. Panas dingin muncul dari mana? Langsung diciptakan oleh Allah, gitu loh. Hanya berbarengan. Apa? Orang di luar berbarengan kena api, Allah bikin panas.
Nabi Ibrahim berbarengan kena api, Allah bikin dingin. Itu loh kerjanya Allah. Allah bisa menjadikan satu perkara menjadi sabab banyak hal. Itu loh. Bukan, oh kalau api bisanya bikin panas doang. Enggak. Panas juga enggak bisa. Dingin enggak bisa, gitu loh. Jadi kalau ente bakar sate itu matangnya bukan gara-gara api, tapi dimatengin sama Allah. Itu loh keyakinan Ahlussunnah. Ente bisa meyakini begini, terus begini, untuk semua kejadian kamu jadi wali. Cuman kadang kita lupa. Dalam kejadian-kejadian kita lupa. Yang kita ingat bukan Allah, tapi benda-benda itu. Ente pegang HP. Ketika baterainya HP itu penuh, ente menganggap yang menyalakan HP itu baterai. Kalau habis, ente apain? Waktu ngecas, nyalain HP, nyalain HP, pernah nggak kamu ingat Allah? Ente nyalain listrik, lampu nyala. Yang bikin terang siapa? Listrik. Kalau tokennya habis, lampunya mati, yang kamu ingat siapa? Token. Allah kamu ingat? Allah kemana? Gak ada. Ini loh penghalang kita untuk jadi wali-walinya Allah ini. Jadi hukum sebab akibat ini melalaikan kita kepada Allah. Hingga yang kita ingat sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Padahal ini hanya sabab, bukan yang mencipta. Tapi karena kita dari kecil terlibat sama hukum sebab akibat, hingga kita anggap sebab akibat itulah yang menghasilkan sesuatu. Ini kerusakan hati kita di sini. Ente jam ente habis, ente belinya apa? Baterai. Setelah baterai ditempeli nyala, ingat Allah ente. Yang bikin jalan siapa? Baterai. Allah kemana? Ya, ente naik motor beli apa? Bensin. Kalau motornya mandek habis bensin, yang diingat siapa? Pom bensin. Allah ingat. Aku nyala yang nggak ingat Allah. Kenapa kamu anggap bensin punya kekuatan untuk menggerakkan motor? Listrik punya kekuatan menyalakan lampu. Semua begitu dalam hukum sebab akibat. Kita menganggap dalam sebab akibat itu Allah memberikan ini loh yang mau kita pelajari. Allah tidak menitipkan kekuatan. Kalau kamu meyakini tiap-tiap benda punya kekuatan, berarti benda-benda itu bekerja sama dengan Allah. Ya, berarti Allah punya mitra namanya. Allah punya partner. Sedangkan kamu selalu ngomong la syarika lahu. La ilaha illallah wahdahu la syari. Allah tidak punya sekutu. Ngomongnya di mulut gak punya sekutu, tapi di hatinya Allah bersekutu, kan repot. Ini namanya syirik khafi, syirik yang lembut. Yang begini mau jadi wali, ngimpi, gak bisa enggak.
Wali itu nggak pernah syirik sama Allah sedikit pun. Hingga yang khafi pun nggak terjadi. Lah, kalau kamu sudah bisa mengembalikan ini kepada Allah semuanya, nanti yang muncul apa? Yang muncul apa? Kamu dijadikan oleh Allah seseorang yang tidak terikat sama hukum sebab akibat. Selama kamu masih meyakini begitu, kamu akan terus terikat sama hukum sebab akibat. Makanya ada wali-wali kalau motornya habis diisi pakai apa? Air. Kok bisa? Kok bisa? Nah kalau kamu pakai air gimana? Kok bisa? Oh. Jadi yang menggerakkan itu bensin apa air? Allah. Matahari gerak nggak pakai bensin. Matahari gerak nggak pakai motor, gerak. Allah menggerakkan. Motor kamu gerak berbarengan kamu ngisi bensin. Kamu meyakini bensin yang menggerakkan, kamu tertipu. Jadi apa yang kamu lihat ini, kamu tertipu. Yang bisa melerai tipuan ini siapa? Orang yang akalnya waras. Orang yang akalnya sehat bisa keluar dari tipuan ini. Kamu diuji oleh Allah. Coba kamu meyakini ini yang menjadikan atau bukan. Dari kecil kita asal lapar, kasih makan, anteng. Haus, kasih minum. Sampai gede begitu, terus hingga kita anggap nasi yang bikin kenyang, air yang bikin seger, obat yang bikin sembuh. Karena dari bayi kita terikat sama hukum adat, hingga mendarah daging di hati kita bahwa hukum adat itu bisa menghasilkan sesuatu. Lah, yang bisa membongkar ini hanya konsep berpikir yang benar. Kalau mata ilmiah, ini udah ilmiah, Beb. Emang bensin itu ya, Beb, ya, mengandung bahan ini yang bisa ilmiah ini, Beb. Iya. Iya, secara hukum adat begitu. Tapi secara hakikat Allah yang menjalankan. Jadi di jagat ini pencipta itu hanya satu, Allah, dan Allah tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh mitra. Allah tidak butuh partner. Allah menjadikannya sendiri. Jadi tiap hari kamu ngomong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bohong. Bohong apa benar? Karena meyakini Allah punya partner, Allah punya kerja sama. Bahaya ini. Kalau sampai kamu meyakini ini sampai mati, mati kamu su'ul khotimah. Ada orang hajinya 17 kali, umroh udah nggak kehitung, sholat jidatnya sampai hitam, puasa perutnya sampai kempet, puasa mulu. Tapi begitu mau mati, dia sakit. Ketika sakit, sama anaknya dibawa pakai ambulan. Di tengah jalan macet. Dalam ambulan dia mati. Ketika mau mati dia meyakini
ya Allah, kalau tadi nggak macet, saya sampai rumah sakit, mungkin saya nggak mati. Itu matinya apa? Matinya apa? Su'ul khotimah. Coba. Gara-gara macet ya. Andai dia sampai rumah sakit, nggak mati, mungkin nggak begitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Emang jadwalnya harus mati. Ada orang sakit, minumnya obat. Waktu dia mau ambil obatnya jatuh, pecah. Nggak keminum, terus dia mati. Waktu mau mati meyakini, ya Allah, kalau tadi obatnya nggak pecah, saya minum, saya nggak. Mungkin begitu. Coba ini tipis loh. Jadi perjuangan kamu hidup 60 tahun, 70 tahun ditentukan waktu akhir hidup kamu. Coba. Kalau akhir hidup kamu kok gagal meyakini ini, seluruh hidup kamu hilang semua, sia-sia. Coba. Ini loh. Makanya ahli sunnah menekankan pahami akidah, pahami akidah. Ini hal yang pokok. Gitu loh. Jangan sampai kita udah berjuang jadi orang baik, di akhir hayat kita nggak bisa meyakini ini. Kenapa? Karena kita terlibat tiap waktu sama hukum kebiasaan dan tidak pernah kita pahami hakikatnya itu apa. Kalau kita pahami hakikatnya, terus kita rubah hati kita untuk meyakini ini Allah, terus begitu, ini Allah, ini Allah, ini Allah, yang bikin kenyang Allah, yang bikin panas Allah, terus Allah, maka akan berubah keadaan itu, gitu loh. Hingga kapanpun kamu ketemu ajal, akan tahu ini Allah yang bikin. Udah bukan karena ini, enggak, hilang semua itu, Allah yang bikin. Saya punya santri Tanjung Priok, matinya ditusuk-tusuk orang, berantem. Begitu masuk rumah sakit, kita nengokin, gimana? Apa yang keluar? Pisau nggak bisa nusuk saya, Beb. Ini Allah. Coba. Nah, bilang, itu preman begitu matinya husnul khotimah. Coba. Bisa meyakini Allah, Beb. Allah yang bikin ini. Orang yang nggak bisa mecahin ini, yang muncul apa? Dendam, sialan. Itu Beb yang nusuk saya. Anak buahnya kontak, tolong balas dendam, serang si Anu. Dia enggak. Munculnya apa? Allah yang bikin. Allah yang bikin. Ini loh. Orang bisa meyakini bahwa alam semesta ini seluruhnya la haula wala quwata illa billah. Enggak punya daya, enggak punya upaya untuk menghasilkan hasil yang muncul, langsung diciptakan oleh Allah. Emangnya saya mau nanya, dalang sama wayang bisa nggak wayang membantu dalang, bisa nggak? Yang bisa siapa? Menolong. Kamu harus begitu keyakinannya. Api ini wayang, air wayang, api wayang, nasi wayang, ini semuanya wayang. Nggak bisa menolong Allah, nggak bisa jadi partnernya Allah, nggak bisa.
Allah langsung yang menjadikan hasil. Nggak ada kerjasama Allah dengan makhluk, nggak ada. Yang kamu lihat kelihatannya, jangan kamu tertipu, makanya Allah beri kamu akal untuk berpikir. Dengan jernihnya akal kamu memahami hakikat ini, bisa tahu, oh ini hanya gandengan, oh ini hanya sebab akibat, oh ini hanya sesuatu yang dimunculkan Allah bersamaan dengan yang lain, bukan bermitra, bukan bekerja sama, bukan estafet. Tahu nggak estafet? Allah bikin api, api bikin, namanya apa itu? Namanya apa? Estafet. Begitu? Begitu? Rusak. Jadi api itu panas apa dingin? Panas sama dingin. Begitu. Alhamdulillah ini kamu sudah mulai jadi ahli sunnah wal jamaah. Kemarin kamu baru jadi apa? Orang Islam, belum jadi ahli sunnah wal jamaah. Hari ini kamu jadi ahli sunnah. Karena ini loh keyakinannya ahli sunnah wal jamaah begini. Beda sama keyakinan orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Di luar ahli sunnah meyakini apa? Tadi api diberi kekuatan untuk bikin panas. Kalau Allah ambil kekuatannya, api nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Allah titipkan kekuatannya, api bisa membakar. Waktu Allah titipkan api, Allahnya nganggur. Lah itu Allah ngapain lagi? Kamu dikasih, kamu dikasih, kamu dikasih. Allah ngapain? Nganggur dong. Ini bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nanti mau wiritan sejuta kali, mau ke dukun sejuta kali, mau ke dokter sejuta kali, kalau Allah belum bikin hasil, belum akan ada hasil. Hasil dimunculkan oleh Allah. Nyambung kira-kira? Maka selesailah kita membahas tentang definisi Tuhan yang pertama, yaitu Allah tidak butuh segala, hingga perantara pun Allah tidak butuh. Allah itulah, makanya kan Allah itu Tuhan yang tidak butuh segala sesuatu. Bahkan Allah tidak butuh partner atau peran. Insya Allah ya, karena kita mulai masuk kepada keyakinan yang kedua dari makna ketuhanan, yaitu Allah adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Itulah makna Tuhan yang sempurna. Nah, kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna anana tarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub taghsili kulli hawbah Mastur lana aurati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.